Saudara dan saudari, terutama umat Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sedang mempersiapkan datangnya Tuhan yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember yang kita sebut sebagai Hari Natal. Bagi kita orang Katolik, sebelum merayakan Natal, kita mempunyai waktu kurang lebih selama 4 pekan yang kita sebut sebagai masa Advent. Kata Advent berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Nah, kita selama 4 pekan kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Masa Advent ini dan masa Natal ini sebenarnya mulai dirayakan sejak abad ke-6 Masehi. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memahami masa Adventus itu. Masa Adventus sendiri ada 4 pekan sebelum kita merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Hal yang paling nampak jelas dari 4 pekan itu adalah apa yang kita sebut sebagai Corona Advent atau lingkaran Advent. Di dalam lingkaran Advent itu akan ditempatkan 4 lilin yang mau menyimbolkan tentang 4 pekan yang harus kita lewati. Dan setiap pekan akan kita nyalakan 1 lilin, lalu seterusnya sampai ke-4 lilin itu dinyalakan. Dari warnanya saja kita akan melihat bahwa ada 3 lilin berwarna ungu, warna harapan yang menyimbolkan tentang harapan akan kedatangan Tuhan. Lalu ada 1 lagi yang berwarna pink atau merah muda yang mau mengartikan artinya kita sedang bersuka cita. Maka 3 lilin itu yang berwarna ungu mau mengungkapkan tentang pertobatan, persiapan, dan tentang kurban. Lalu lilin yang berwarna pink itu mau mengungkapkan sukacita. Gaudete, bersukacitalah. Maka pada minggu yang pertama itu kita benar-benar mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu, kita rayakan lagi padanya kedatangannya yang kedua dan pada kedatangannya pada akhir zaman nanti. Maka bacaan-bacaan itu mengungkapkan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Lalu minggu yang kedua itu berwarna ungu seperti minggu yang pertama. Itu mengingatkan kita dan umat pada umumnya untuk setia mempersiapkan kedatangan Tuhan itu. Jadi kita diingatkan sekali lagi bahwa di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu ada 1 hal yang penting, yaitu kesetiaan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Lalu minggu yang ketiga itu berwarna pink atau merah muda yang mengungkapkan tentang sukacita kita. Gaudete, bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Tuhan yang akan kita tersambut pada tanggal 25 itu sudah dekat, yaitu kelahiran Yesus yang mau kita peringati. Dan minggu yang keempat itu minggu yang kita sebut sebagai minggu untuk melihat keterlibatan Maria di dalam menyambut, menerima kelahiran Yesus di dalam rahimnya. Nah, dari 4 minggu ini maka setiap minggu akan dinyalakan 1 lilin. Minggu pertama 1 lilin, minggu kedua 1 ditambah 1 menjadi 2, minggu ketiga 1 ditambah 2 menjadi 3, dan minggu keempat akan ada 4 lilin yang bernyala sampai kita merayakan Natal pada tanggal 25. Maka menjadi jelas bagi kita, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, masa Adventus itu mesti kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya sukacita yang mau kita rasakan karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu benar-benar bermakna bagi kita. Karena itu kita diminta untuk benar-benar
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, melakukan pertobatan. Pertobatan itu bisa diungkapkan dengan cara menerima sakramen tobat atau sakramen pengakuan, tetapi pertobatan itu juga bisa diungkapkan dengan usaha kita untuk berbalik dari nilai-nilai yang lama, nilai-nilai yang tidak mengembangkan iman kita, nilai-nilai di mana kita hanya memprioritaskan diri kita sendiri, supaya kita lebih mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi pertobatan dalam arti sakramental, tetapi pertobatan juga dalam arti metanoia, pembalikan nilai dari cara hidup yang lama yang mungkin lebih dipengaruhi oleh kedagingan kita kepada cara hidup yang baru. Lalu pada masa persiapan itu, kita juga diminta untuk setelah melakukan pertobatan, kita juga diminta untuk setia menerima, melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita, terutama ketika kita sudah dibaharui lewat pertobatan yang kita renungkan dalam minggu yang pertama. Nah, karena kalau kita setia di dalam melaksanakan tugas-tugas persiapan menyambut Tuhan itu, maka kita pun akan bersuka cita, bergembira dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dan salah satu contoh atau tokoh yang melakukan pertobatan, yang melakukan persiapan, yang bersuka cita di dalam menyambut kedatangan Tuhan adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah tokoh yang menjadi contoh bagi kita bagaimana dia mampu menerima sabda Tuhan itu, bukan hanya menghadirkan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam rahimnya, tetapi juga kesediaannya untuk menyediakan rahim bagi Allah sendiri, sehingga Allah mampu mengambil bagian dalam hidup manusia dengan dilahirkan sebagai manusia dan mengambil bagian dalam seluruh kemanusiaan kita. Kita diingatkan bahwa dengan mengambil bagian seperti Maria di dalam kehidupan Yesus sendiri, kita juga diminta untuk dapat berpartisipasi di dalam kehidupan menggereja kita. Maka seringkali ada Santo Fransiskus Assisi misalnya mengatakan bahwa kita dapat mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus sebagaimana Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus dalam hidup kita, kalau kita mau melahirkan Tuhan dalam perkataan-perkataan baik kita, dalam perbuatan-perbuatan baik kita, dalam tindakan-tindakan baik kita. Maria sendiri mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan." Maka kita pun diminta selama masa persiapan Advent ini, kita juga meminta Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, sehingga pada akhirnya kita pun boleh berkata seperti Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan kata-kata ini kita mengungkapkan keterbukaan hati kita mengungkapkan kesiapsediaan kita agar kita mampu menerima, menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, dan lebih daripada itu, kita mampu juga untuk mengandung dan melahirkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam perkataan-perkataan kita, dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Selamat memasuki masa Advent di dalam rangka mempersiapkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Pace e bene.